Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pemasaran agribisnis. Nah, ini untuk jawaban pada hari Jumat 17 Mei 2024 mata kuliah pemasaran agribisnis semester 4. Nah, dosen pengajar Ibu Rianti Ardana Reswari, SMMM. Sifat ujiannya take home. Nah, untuk nama saya Anwar, NIM 2210417797. Kelas F1 daerah. Nah, untuk bagian satu itu kita akan menjawab soal teori. Nah, untuk nomor satu, penggunaan teknologi digital dan platform e-commerce semakin meningkat dalam pemasaran produk agribisnis. Nah, bagaimana peran ilmu agribisnis dapat meningkatkan permintaan produk komoditi pertanian di era digitalisasi? Nah, ilmu agribisnis ini memiliki peran penting dalam meningkatkan eh, permintaan produk komoditi pertanian di era digitalisasi ini melalui beberapa cara. Yang pertama itu ilmu agribisnis memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pasar dan perilaku konsumen melalui analisis data besar atau big data dan alat analitik canggih. Nah, dengan demikian petani dan produsen dapat mengidentifikasi tren permintaan dan preferensi konsumen dengan lebih akurat. Yang kedua, agribisnis dapat memanfaatkan teknologi digital dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, ini memungkinkan produk pertanian itu dijual tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di pasar nasional dan internasional. Yang ketiga, ilmu agribisnis dapat membantu dalam mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif. Nah, seperti penggunaan media sosial, misalnya pemasaran konten dan iklan digital yang dapat meningkatkan visibilitas produk dan menciptakan permintaan baru. Untuk yang keempat, dengan mengintegrasikan teknologi digital, agribisnis juga dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi biaya distribusi, dan memastikan produk pertanian sampai ke tangan konsumen dengan lebih cepat dan segar. Nah, semua ini berkontribusi pada peningkatan permintaan produk komoditi pertanian di era digitalisasi. Untuk yang kedua, ini produsen agribisnis terus melakukan inovasi produk untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah.
Ini termasuk pengembangan produk baru, diversifikasi produk, dan penggunaan bahan baku alternatif untuk menciptakan nilai tambah. Nah, jelaskan karakteristik dari produk komoditi pertanian dalam agribisnis yang membedakan dengan produk lain di pasar. Nah, untuk produk komoditi pertanian dalam agribisnis ini memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakan dari produk-produk lain di pasarnya. Ini yang pertama, produk komoditi pertanian umumnya bersifat musiman dan sangat bergantung pada kondisi alam seperti cuaca dan tanah yang membuat ketersediaannya berfluktuatif. Yang kedua, produk ini seringkali cepat rusak dan memiliki masa simpan yang terbatas. Nah, sehingga memerlukan penanganan dan distribusi yang cepat dan efisien. Untuk yang ketiga, produk komoditi pertanian cenderung memiliki standar kualitas yang bervariasi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti metode penanamannya, lalu waktu panennya, dan pengolahan pasca panen. Yang keempat, produk pertanian seringkali memiliki nilai tambah melalui proses pengolahan. Nah, seperti pemrosesan menjadi produk olahan. Misalnya, buah segar menjadi jus atau selai. Atau melalui sertifikasi organik yang meningkatkan daya tarik pasar. Yang kelima, itu produk komoditi pertanian juga dapat dikategorikan berdasarkan asal geografisnya, yang bisa menjadi indikator kualitas dan keunikan. Misalnya seperti kopi dari Sumatera atau coklat dari Sulawesi, itu memberikan nilai lebih di pasar global. Nah, semua karakteristik ini membuat produk komoditi pertanian memiliki dinamika tersendiri dalam agribisnis yang membutuhkan strategi manajemen dan pemasaran khusus untuk memaksimalkan nilai dan daya saing pasar. Selanjutnya, yang ketiga, yang ketiga ini hukum permintaan dan penawaran adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang berperan penting dalam menentukan harga komoditi agribisnis. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, maka pasar komoditi agribisnis dapat membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Nah, uraikan hukum permintaan dan penawaran dalam pasar agribisnis dan berikan penjelasan pada istilah ceteris paribus dalam prinsip ekonomi. Nah, hukum permintaan dan penawaran dalam pasar agribisnis itu berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan harga dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Hukum permintaan itu menyatakan bahwa
ceteris paribus dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan. Nah, ketika harga suatu komoditi pertanian turun, jumlah yang diminta oleh konsumen akan meningkat. Dan sebaliknya, di sisi lain, hukum penawaran menyatakan bahwa ceteris paribus, ketika harga suatu komoditi pertanian naik, jumlah yang ditawarkan oleh produsen akan meningkat. Dan sebaliknya. Nah, dalam konteks agribisnis, faktor-faktor seperti kondisi cuaca, inovasi teknologi, kebijakan pemerintah, dan tren konsumsi dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, istilah ceteris paribus ini digunakan dalam prinsip ekonomi untuk menekankan bahwa analisis dilakukan dengan menganggap faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tetap tidak berubah. Ini membantu dalam memenuhi atau memahami hubungan dasar antara harga dan kuantitas tanpa ada mengganggu dari variabel eksternal. Misalnya, jika kita ingin memahami dampak harga pada permintaan beras, kita mengasumsikan bahwa pendapatan konsumen, harga komoditi substitusi, dan faktor-faktor lain tetap konstan. Dengan menggunakan prinsip ceteris paribus ini, pasar komoditi agribisnis dapat lebih mudah menganalisis dan meramalkan perubahan yang disebabkan oleh fluktuasi. Misalnya fluktuasi harga. Nah, sehingga membantu dalam mengambil keputusan yang efektif terkait produksi dan distribusi. Nah, untuk bagian kedua, ini bagian praksis. Saya akan membacakan studi kasusnya dulu. Ini petani harus mampu jawab tantangan digitalisasi. Kementerian Pertanian terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau SDM pertanian agar semakin melek teknologi. Sebab menjadi petani juga harus mampu menjawab tantangan digitalisasi global pada era industri 4.0 saat ini. Masyarakat sebaiknya tidak lagi berpikir bahwa petani di Indonesia itu konvensional. Saat ini, petani harus cerdas, mandiri, berorientasi maju, dan modern. Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian BPPSDMP, Dedi Nuryamsi, bahwa pembangunan SDM pertanian merupakan hal pertama dan utama yang harus terus digenjot agar kualitas pembangunan pertanian nasional juga semakin meningkat. Tanpa SDM yang baik, mustahil sektor pertanian akan berkembang, katanya. Petani harus mampu menjawab tantangan di era digitalisasi global. Terkait dengan hal itu, dan dalam rangka merealisasikan salah satu program kementerian, YES PPIU, YES atau Youth Entrepreneurship and Employment Support
Service Provider Project Implementasi Unit. Jawa Barat bersinergi dengan International Fund for Agricultural Cultural Development atau IFAD menyelenggarakan acara opening day di sekolah menengah kejuruan negeri Sekolah Pertanian Pembangunan SMK SPP Tasikmalaya, Jawa Barat baru-baru ini. Opening day dikemas secara menarik dengan tema Petani Milenial Selamatkan Negeri. Sumber Republika 2021. Nah, untuk soal nomor 4 itu identifikasi peluang dan tantangan bagi petani dalam beradaptasi dengan tren digital dalam pemasaran produk pertanian berdasarkan situasi kasus yang di atas tadi yang baru selesai kita baca. Nah, untuk peluangnya itu akses yang pertama akses pasar yang lebih luas. Ini maksudnya dengan memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial, petani dapat menjangkau konsumen secara nasional maupun internasional, mengurangi ketergantungan pada pasar lokal. Yang kedua, itu meningkatkan efisiensi pemasaran. Teknologi digital memungkinkan petani untuk memasarkan produk secara langsung kepada konsumen, mengurangi peran perantara, dan meningkatkan margin keuntungan. Selanjutnya, data dan analisis pasar. Digitalisasi memberikan akses ke data dan analitik yang dapat membantu petani memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan permintaan produk, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Yang keempat itu konektivitas dan jaringan. Untuk konektivitas dan jaringan, itu platform digital menyediakan kesempatan bagi petani untuk terhubung dengan komunitas pertanian lainnya. Yang berikutnya bisa mendapatkan informasi tentang praktik pertanian terbaik dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain dalam rantai pasok. Untuk peluang yang kelima itu pengembangan kapasitas. Program pelatihan dan inisiatif seperti YES, PPIU YES, dan IFAD, seperti contoh kasus di atas tadi, membantu meningkatkan keterampilan digital dan wirausaha petani. Itu bisa mempersiapkan mereka untuk menghadapi era digitalisasi. Nah, berikutnya untuk tantangannya itu ada 5. Yang pertama, akses dan infrastruktur teknologi. Untuk tantangan ini, tidak semua petani memiliki akses ke internet, misalnya, atau perangkat digital yang memadai, terutama di daerah pedesaan yang terpencil yang belum memiliki sinyal. Yang kedua, tantangan yang kedua itu kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital. Nah, banyak petani yang masih belum familiar dengan teknologi digital dan memerlukan pelatihan intensif untuk menguasai penggunaan platform e-commerce dan media sosial. Selanjutnya, tantangan yang ketiga itu modal dan investasi.
Nah, implementasi teknologi digital sering membutuhkan investasi awal yang cukup besar, yang mungkin sulit dijangkau oleh petani kecil. Tantangan yang keempat itu keamanan data dan privasi. Dengan meningkatkan penggunaan teknologi digital, risiko keamanan data dan privasi juga meningkat, yang dapat mengkhawatirkan bagi petani. Yang kelima, tantangan yang kelima itu kompetensi kompetisi di pasar digital. Ini memasarkan produk melalui platform digital berarti bersaing dengan banyak produsen lain yang dapat menjadi tantangan bagi petani yang baru terjun ke dunia digital. Nah, selanjutnya soal yang nomor 5, ya, yang nomor 5 ini itu teknologi digital dapat menyediakan aksesibilitas dan visibilitas produk pertanian kepada konsumen. Nah, berikan manfaat pemasaran digital produk pertanian melalui e-commerce dan media sosial. Ini ada 6. Nah, yang pertama itu aksesibilitas dan jangkauan pasar. Pemasaran digital memungkinkan produk pertanian dijual di luar batas geografis lokal. Itu menjangkau konsumen di seluruh dunia. Kalau e-commerce membuka peluang bagi petani untuk memasuki pasar internasional tanpa harus melalui perantara. Nah, ini bisa meningkatkan potensi pendapatan. Yang kedua, itu peningkatan visibilitas dan brand awareness. Media sosial dan platform e-commerce ini bisa membantu petani membangun merek dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk mereka melalui konten visual, cerita, dan ulasan pelanggan. Kampanye digital yang terencana misalnya dapat meningkatkan visibilitas produk secara signifikan. Yang nomor 3 itu pengurangan biaya pemasaran. Nah, untuk pemasaran digital kan biasanya lebih murah dibandingkan metode tradisional. Ini memungkinkan petani untuk menghemat biaya sambil tetap mencapai audiens yang lebih besar. Platform media sosial e-commerce menyediakan alat pemasaran berbiaya rendah atau bahkan gratis. Lalu yang nomor 4 itu interaksi langsung dengan konsumen. Nah, untuk media sosial ini memungkinkan interaksi langsung antara petani dan konsumen, memberikan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik dan membangun hubungan yang lebih personal. Komunikasi dua arah ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan kepercayaan terhadap produk. Selanjutnya yang nomor 5 itu analisis dan data pelanggan. Platform ini menyediakan data dan analitik yang mendalam tentang perilaku konsumen, preferensi, dan tren pembelian. Nah, untuk informasi ini memungkinkan petani untuk menyediakan atau menyesuaikan strategi
pemasaran mereka, dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai produksi dan penawaran produk. Selanjutnya yang nomor 6 itu fleksibilitas dan responsibilitas. Pemasaran digital memungkinkan petani untuk dengan cepat menyesuaikan strategi mereka berdasarkan perubahan permintaan pasar atau feedback konsumen. Kampanye pemasaran dapat diubah atau disesuaikan dalam waktu nyata untuk meningkatkan efektivitas. Nah, dengan mengadopsi pemasaran digital ini, petani dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka di era digitalisasi. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.